Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita berterima kasih malam ini kita masih kembali kita bisa berkumpul. Ada banyak kawan-kawan senior, ada Bu Neni, Bu Indriati Bagio ini. Kemudian Pak Noval pembicara, Pak Ridwan Suhardi, ada Pak Haira Abini dari Sekjen IP, juga staf khusus di Bappenas, Pak Bambang Setiadi, tentunya Wakil Ketua Pensiunan Indonesia, Pak Bambang Guritno, Sekjen dari Persatuan Insinyur Indonesia, Bu Nadirah mewakili BRIN, Pak Bimpi Agung, Profesor Riset juga, Pak Koco yang dari perjalanan katanya, Pak Agus Supriyadi yang dari Australia, Pak Asril Samas, Pak Indro Yono Susilo, Pak Syaril Anas, Pak Idun Haidir dan Riatna Jo atas kita di Singapura, atas Seliptek di Singapura. Nah, kita tolong kita mute dulu ya, mungkin beberapa nih yang masih bicara supaya kita sama sekali nggak ada Yasin, nggak ada tahlil, kan keterlaluan. Semua juga beranah. Oke, saya silahkan pengantar diskusi kita malam ini oleh Pak Noval Baresi. Pak Noval akan menyampaikan mengenai jejak langkah Pak Habibie almarhum di industri perkapalan. Khususnya beliau akan mensoroti dari sisi pembangunan di perkapalan di PT PAL. Pak Noval, kami persilahkan Pak Noval. Ya, terima kasih Pak Wendy. Ya Pak. Share ya. Ini, terus ini. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak senior BPPT yang mungkin bergabung dalam webinar malam ini. Teman-teman sesama pensiunan dan anggota IKAL BPPT. Pada malam ini kami mencoba menyampaikan sedikit informasi mengenai peranan almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie dalam pengembangan industri perkapalan dengan kasus atau khususnya PT PAL Indonesia, di PT PAL Indonesia. Makalah ini kami karena cukup terdiri dari sekitar 40 slide, maka makalah ini kami bagi menjadi dua. Makalah utama yang isinya adalah khusus pengembangan PT PAL Indonesia dan makalah penunjang. Nah, akan kami bacakan hanya makalah utama. Sedangkan makalah penunjangnya mungkin bisa saya teruskan dalam diskusi nanti. Hadirin webinar yang kami hormati, ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia yang berada pada posisi silang antara benua Asia di sisi utara dan benua Australia di selatan, Samudra Hindia di sisi barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sisi timur. Pak Noval, itu temennya yang bantu ya. Pak Noval itu tolong di full screen aja. Di slide show itu diperbesar. Nah, kalau bisa lebih bagus tadi. Slide show di paling bawah itu ada kodenya. Oh ya. Iya, bagus. Terima kasih. Terbentang sepanjang Katulistiwa antara sekitar 80 derajat bujur timur dan 142 derajat bujur timur, 6,2 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau
Katanya sih pada saat air surut, ada yang bilang pada saat air pasang. Sekitar 70% dari wilayah Indonesia adalah lautan. Sudah termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sehingga pernah pada suatu waktu Pak almarhum Bapak Habibie menamakan Indonesia sebagai benua maritim. Nah, mengingat istilah apakah itu Indonesia negara maritim atau Indonesia sebagai benua maritim, maka secara umum Indonesia harus bisa memiliki industri maritim yang handal atau paling tidak bisa menunjang kehidupan perekonomian Indonesia. Salah satu daripada industri maritim yang cukup berperan atau cukup penting adalah industri kapal. Jadi pada slide ini akan kami sampaikan sekilas mengenai kondisi industri kapal Indonesia sampai dengan tahun 1982. Perlu kita ketahui bahwa sampai sekitar tahun 1982, galangan kapal di Indonesia hanya mampu membangun kapal dengan bobot mati sampai dengan 1.000 ton. Nah, banyak di antara kita, terutama perusahaan pelayaran swasta, lebih senang memesan kapal bekas di luar negeri. Nah, agar galangan kapal dalam negeri bisa memperoleh order pembangunan kapal, maka pemerintah mengeluarkan peraturan di mana kapal berukuran di bawah 1.000 ton bobot mati harus dibangun di galangan kapal dalam negeri. Namun, keadaan daripada galangan industri kapal di dalam negeri, salah satunya kendalanya adalah permesinan dan peralatan produksi yang sudah tua. Dalam hal ini terutama adalah peninggalan zaman Belanda, terutama yang berstatus BUMN. Salah satunya adalah yang kemudian menjadi PT PAL. Ada juga satu BUMN di Surabaya, di Jakarta yang pada umumnya memang peninggalan zaman Belanda. Keterampilan utama daripada industri kapal pada waktu itu adalah perbaikan dan pemeliharaan kapal. Memang ini sebenarnya core business daripada industri kapal adalah perbaikan dan pemeliharaan kapal. Bagaimana kami sebutkan tadi bahwa kemampuan galangan kapal kita itu hanya sampai 1.000 ton. Maka di sini kami coba sajikan satu foto mengenai seri kapal motor niaga 950 ton deadweight dengan yang ukurannya sekitar 60 meter panjang, 11 meter lebar, 6 meter tinggi geladak, dan syarat 3,65 meter. Sampai dengan tahun 1982, kapal dengan ukuran ini masih dibangun sebanyak 10 unit. Beberapa di antaranya di galangan kapal Polandia dan beberapa di antaranya di dalam negeri. Bersamaan dengan itu, dalam rangka pengembangan PT PAL pun membangun kapal dengan ukuran yang sama, yaitu KM Kelapa, dan satu lagi berupa kapal patroli, yaitu Kala Hitam. Nah, selanjutnya, dalam rangka pengembangan industri kapal di Indonesia, ada satu momen penting bagi pengembangan industri kapal di Indonesia, yaitu adanya seminar pembangunan dunia maritim Indonesia yang berlangsung di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Jawa Timur pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 1976. Pada kesempatan itu, di mana pada kesempatan itu kami dengan teman-teman dekan Fakultas Teknik Perkapalan berkesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Habibie. Almarhum Bapak B.J. Habibie menyampaikan makalah berjudul Pengembangan Pendidikan Teknologi dan Industri Maritim yang kemudian menginspirasi pengembangan industri kapal dengan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun berbasis komputer
atau CAD/CAM, Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing. Nah, salah satu hal yang penting juga adalah ternyata industri kapal masuk di dalam 8 wahana alih teknologi. 8 wahana alih teknologi itu adalah industri dirgantara, industri maritim dan perkapalan, industri transportasi darat dan kereta api, industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri rekayasa, industri alat-alat dan mesin pertanian, serta industri pertahanan dan keamanan. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah pembentukan atau PT PAL Indonesia? Semula PT PAL Indonesia itu lebih dikenal sebagai Penataran Angkatan Laut yang adalah sebuah establishment yang bernaung di bawah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang tugasnya melayani perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal TNI Angkatan Laut. Penataran Angkatan Laut ini pada dasarnya adalah peninggalan tentara Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Nah, kemudian dengan adanya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Penataran Angkatan Laut dinasionalisir dan berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Di sini ada rapat-rapat perintisan pembangunan PT PAL. Di sini ada foto di mana rapat paling awal itu dipimpin oleh almarhum Bapak B.J.H., pimpinan kita, dan Bapak Sudomo yang pada waktu itu menjabat sebagai Wapangap. Pada foto berikutnya tampak Pak Habibie juga memimpin rapat yang dihadiri oleh beberapa rekan-rekan daripada Pak Sulaiman yang juga sama-sama kuliah di Jerman. Di antaranya adalah yang paling kiri adalah Pak Harsono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanahan, kemudian almarhum Pak Haryadi Sumarsono, almarhum Pak Sulaiman, almarhum Pak B.J. Habibie. 3 orang yang saya sebutkan tadi sama-sama mahasiswa di Jerman pada masa yang sama. Apa yang terjadi dalam hal teknologi pembangunan kapal di Indonesia? Terobosan pembangunan kapal di Indonesia itu dimulai dengan persiapan pembangunan kapal patroli cepat 57 meter TNI Angkatan Laut dan 28 meter Bea Cukai dan Polri. Jadi yang 57 meter itu untuk TNI Angkatan Laut, yang 28 meter untuk Bea Cukai dan Polri. Pada tahun 1982, mulai dirintis juga pembangunan kapal tanker 3.500 deadweight untuk Pertamina. Nah, kapal tanker 3.500 deadweight untuk Pertamina ini bisa kita anggap sebagai pemecah rekor yang sebelumnya hanya 1.000 ton deadweight, walaupun sampai saat ini program pembangunan kapal dengan ukuran seperti itu masih berjalan. Salah satunya adalah 100 unit kapal Sabuk Nusantara yang diinisiasi oleh adik kelas saya, yaitu Bapak Hascaryo Haryogi pada saat beliau menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Alih teknologi pembangunan kapal. Alih teknologi dilaksanakan melalui 1. Pembangunan kapal patroli cepat FPB 57 TNI Angkatan Laut dan FPB 28 meter Bea Cukai dan Polri dengan lisensi dari Lursenwerf Jerman. Pada waktu itu masih Jerman Barat. Yang berikutnya adalah pembangunan kapal tanker 3.500 deadweight PT Pertamina dengan mitra Mitsui Shipbuilding and Engineering Jepang. Nah, bagaimana awal
alih teknologi pembangunan kapal ini kita mulai. Pertama adalah kapal patroli FBB 57. Dibangun sebanyak 12 unit. Dengan versi yang berbeda dalam sistem, terutama dalam sistem persenjataannya. Sehingga memiliki kemampuan yang berbeda pula. Dua kapal pertama, perakitan lambung dengan sistem blok. Lambung kapal dibagi menjadi beberapa blok volumetris. Dalam kasus FBB 57, beberapa blok dirakit di Jerman, jadi beberapa blok dirakit di Jerman, kemudian dikapalkan ke Surabaya, dan beberapa blok dirakit di PT PAL. Nah, beberapa karyawan PT PAL diikut sertakan dalam perakitan blok di Jerman. Perakitan blok baik yang di Jerman maupun di PT PAL Surabaya dirakit menjadi lambung kapal lengkap yang pelaksanaannya dilaksanakan di PT PAL. Kelancaran perakitan akhir daripada blok-blok tersebut menandakan keakurasian perakitan blok di PT PAL, terutama di PT PAL, dan dengan sendirinya di Jerman, karena keakurasian ini juga disebabkan oleh adanya gambar yang 100% sama. Gambar-gambar produksi untuk blok yang 100% sama yang dibuat oleh galangan kapal Lürsen di Jerman. Seluruh proses pembangunan atau perakitan blok diawasi oleh dan dengan sistem quality control dan quality assurance. Selanjutnya, kapal ketiga dan seterusnya sepenuhnya dibangun di PT PAL. Nah, untuk memperoleh sedikit gambaran mengenai FBB 57 meter TNI Angkatan Laut, ini ada gambar yang biasa dikenal dengan gambar rencana umum atau general arrangement, pandangan samping dari lambung kapal. Yang kita lihat ada satellite navigator, geladak anjungan, ada ruang anjungan, ada geladak utama, ada dome untuk sonar dan lain sebagainya. Kemudian pandangan atas geladak utama. Kemudian gambar berikutnya adalah salah satu pandangan atas dari ruang mesin dan ruang akomodasi untuk anak buah kapal yang berada pada bagian pertengahan kapal sampai dengan haluan. Nah, ini adalah gambar setelah kapal 57 meter tersebut selesai dibangun. Sebagai tambahan, pada foto ada kelihatan helikopter yang mungkin tidak begitu jelas. Semoga saya tidak salah bahwa untuk pendaratan helikopter, untuk mengatur atau menyusun SOP pendaratan helikopter pada geladak helidek kapal itu dilakukan uji model di terowongan angin LAGG di Serpong. Adapun material daripada kapal FBB 57 meter ini adalah marine high tensile steel. Sehingga dengan marine high tensile steel, plat yang lebih tipis bisa mempunyai kekuatan yang sama dengan plat yang lebih tebal, sehingga kapal lebih ringan, sehingga kemungkinan untuk tercapainya kecepatan bisa dijamin. Sebab apabila kecepatan uji pada waktu kapal menjalani uji coba dan apabila kecepatan tidak tercapai, biasanya itu ada denda kecepatan. Kalau itu tadi FBB 57, berikutnya adalah FBB 28 meter untuk Polri dan Bea Cukai. Adapun ukuran kapal ini adalah 28 meter, lebar 5 meter, tinggi geladak 3,42 meter, syarat air 1,82 meter, kecepatan 28,5 knot, sekitar 40 km per jam. Nah, adapun material daripada kapal FBB 28 meter ini, material lambung adalah kayu laminasi,
kayu laminasi ini adalah plywood yang disusun sedemikian rupa sehingga terjadi kekuatannya memadai untuk kapal dengan ukuran 28 meter. Kalau lambungnya dari kayu laminasi, maka kerangka dan bangunan atas itu adalah bangunan yang berada di atas geladak, adalah dari aluminium. Jadi kami ulangi bahwa material lambung yang tercelup air itu adalah dari kayu laminasi, sedangkan kerangkanya yang memperkuat yang menjadi tempat menempelnya kayu laminasi adalah kerangka dari aluminium dengan bangunan atas juga dari aluminium. Nah, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan pembagian blok kapal? Kalau ini kita anggap sebagai satu kapal, kapal itu dibagi pembangunannya dalam bentuk blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat. Ini adalah teknologi yang paling akhir dalam pembangunan kapal. Jadi kapal itu seolah-olah dipotong-potong, kemudian potongan-potongan itu dipotong, kemudian berdasarkan hasil fabrikasi, blok-blok itu dirakit sehingga menjadi blok yang volumetris. Dalam kasus FBB 57, katakanlah blok 1 dan 3 dirakit di galangan kapal Jerman, blok 2 dan blok 4 dirakit di PT PAL Surabaya, dan kemudian dirakit menjadi blok yang utuh di Surabaya. Keakurasian daripada blok-blok yang dibangun di Jerman dan di Surabaya ini mempengaruhi kelancaran produksi. Nah, berikutnya, agar kita memperoleh gambaran mengenai bagaimana sebenarnya blok yang volumetris, ya ini yang pada foto slide ini. Ini adalah foto dari 2 blok volumetris yang sedang dalam proses penyambungan. Kita lihat adanya perancah, daerah sambungannya kurang jelas. Tapi foto ini bukan foto di pembangunan kapal FBB 57, tapi ini adalah pembangunan kapal tunda di salah satu galangan kapal di Tanjung Priok. Berikutnya, alih teknologi pembangunan kapal selanjutnya adalah kapal tanker. Kapal tanker 3.500 deadweight. Asistensi teknologi basic design dari Mitsui Engineering and Shipbuilding. Pelatihan karyawan PT PAL Indonesia di Mitsui Engineering and Shipbuilding berdasarkan program Maeda Scholarship. Itu ada sekitar 10 tahun. Maeda Scholarship ini ada sekitar 10 tahun. Cukup banyak pegawai PT PAL yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya, pembangunan kapal tanker 3.500 ini dilaksanakan dengan asistensi teknis oleh Mitsui Engineering and Shipbuilding di Surabaya. Jadi tenaga teknis Mitsui datang ke Surabaya. Nah, atas dorongan daripada almarhum Bapak B.J. Habibie, maka PT PAL untuk selanjutnya mulai membangun kapal yang lebih besar lagi, yaitu kapal tanker 6.500 dan 17.500 deadweight. Yang rancang bangun, yang rekayasa dan rancang bangunnya sepenuhnya dilaksanakan oleh tenaga ahli di PT PAL. Nah, ini adalah gambaran foto yang mungkin agak kabur dari tanker 3.500 deadweight. Dibangun sebanyak 5 unit, 2 unit di PT PAL Indonesia, 2 unit di PT Pelita Bahari Jakarta yang juga BUMN, dan 1 unit di PT Intan Sengkunyit Palembang, 5 unit. Kapal tanker ini adalah tipe product carrier. Product carrier itu adalah hasil kilang minyak, jadi muatannya bisa premium, bisa solar, bisa aftur, bisa juga produk-produk minyak yang produk-produk hasil penghilangan BBM yang ada sekarang. Nah, apa sebenarnya berkah pengembangan PT PAL? Nah,
Akibat pengembangan PT PAL, timbul kemampuan pembangunan kapal di galangan-galangan kapal lain. Dengan dorongan dan arahan Bapak BJH, maka PT PAL berkembang menjadi galangan yang mampu membuat rancang bangun dan rekayasa kapal-kapal berukuran sampai dengan 50.000 deadweight ton. Sampai dengan 50.000 deadweight ton. Kalau pada slide kedua atau ketiga tadi kita melihat ada satu gantry crane. Gantry crane ini semoga sampai saat ini masih gantry crane yang terbesar yang mampu mengangkat 300 ton. Karena untuk ukuran semacam itu, ukuran sebesar 300 ton, itu memang mumpuni untuk membangun kapal sampai dengan 50.000 deadweight. Program pembangunan tanker 3.500 deadweight dan Caraka Jaya 3.650 deadweight telah mendorong galangan Indonesia mampu membangun kapal niaga sampai dengan ukuran lebih dari 3.000 deadweight. Saat ini, galangan-galangan kapal Indonesia telah mampu membangun kapal muatan curah, kapal penumpang, kapal patroli cepat, kapal LCT landing craft tank, kapal tunda, dan kapal-kapal lainnya. Khusus untuk kapal patroli cepat, perlu kami sampaikan, beberapa galangan di luar PT PAL telah membangun kapal-kapal semacam ini, yaitu PT Sanur Marindo di Tegal, PT Radar Utama di Jakarta, dan beberapa galangan kapal di Batam. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan dari makalah utama untuk malam ini. Selanjutnya apabila ada diskusi atau akan ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin Pak Agus Supriyadi ada ingin menambahkan. Saya kembalikan pada host Pak Wendy. Terima kasih Pak. Pak, tolong di stop dulu ini Pak, share screen-nya ditutup. So, share screen, bentar Pak. Stop share, ya sudah Pak. Oke, silakan. Makasih Pak Nova. Pak, sebelum saya kasih ke kawan-kawan, Pak Agus Supriyadi akan menambahkan. Silakan Pak Agus. Maklum agak. Agus, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Wendy, terima kasih banyak Pak Nova, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya hanya ingin sekedar menambahkan aja apa yang sudah tadi disampaikan Pak Naupal, bahwa memang betul pada waktu sebelum tahun 80 kemampuan galangan kita hanya bisa membangun kapal sampai dengan 1.000 deadweight ton. Itu pun sebagian besar dikerjakan di Polandia. Sedangkan Indonesia boleh dikatakan hanya baru 90%-nya barangkali ikut membangun yang 1.000 DWT itu. Tapi dengan adanya kebijakan dari Pak Habibie, terutama dengan pengembangan PT PAL, maka kita memiliki kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk membangun kapal perang dulu. Kenapa kapal perang yang didulukan oleh Pak Habibie? Karena pada waktu itu ada pesanan permintaan dari Pak Sudomo sebagai Wapangab, juga sebagai Kasal pada waktu agar PT PAL membangun kapal cepat PPB 57. Dan kemudian dengan kerjasama dengan Lürsen Werft dari Jerman, kita bisa membangun kapal itu. Nah, dengan Lürsen ini perjanjian kita dalam pembangunan FPB 57 itu, kita hanya mendapat license untuk membangun dan untuk menjualnya di pasar Indonesia. Di luar pasar Indonesia kita tidak boleh membangun dan tidak boleh menjualnya kan. Karena sifatnya license dan sifatnya rahasia, maka kita juga agak sulit untuk bisa mengembangkan variasi dari kapal FPB 57. Boleh dikatakan bahwa seluruh teknologi FPB 57 ini diawasi oleh Jerman di dalam pengembangannya. Kita pernah mengajukan untuk merevisi ataupun mengadendum kontraknya dengan Lürsen, tapi ternyata tidak berhasil karena di dalam kontrak itu dinyatakan bahwa kita baru boleh menjual keluar Indonesia apabila sudah membangun 100 unit untuk Indonesia. Nah, ini yang menurut saya ada hambatan-hambatan terhadap kitanya sendiri dari perjanjian lisensi tersebut, sehingga kita tidak bisa mengembangkan lebih jauh lagi dari kemampuan pembangunan kapal perang. Sedangkan kemampuan pembangunan kapal niaga dan kapal tanker itu sifatnya bukan perjanjian dalam kerangka lisensi, tapi perjanjian di dalam kerangka technical assistance.
Kita dibantu menyusun basic design, kemudian kita menyusun juga detail drawing-nya sampai kepada pembangunannya. Untuk kapal-kapal niaga ini lebih banyak dibantu oleh Mitsui pada awalnya, tapi kemudian program Pak Habibie yang betul-betul bisa membangun kemampuan industri kapal dalam negeri adalah dengan program Caraka Jaya. Program Caraka Jaya ini adalah program pembangunan kapal-kapal interinsuler untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pelayaran antar pulau di dalam negeri. Dan desainnya itu sepenuhnya dilaksanakan oleh rekan-rekan BPPT kerjasama dengan PT PAL. Memang pada awalnya terdapat hambatan terutama dari kalangan para perusahaan-perusahaan pelayaran menentang pembangunan kapal di dalam negeri. Karena mereka sudah termanjakan dengan pembelian kapal-kapal dari luar negeri yang harganya cukup murah. Kenapa cukup murah? Karena di luar negeri itu seperti di Jepang misalnya saja, setiap perusahaan pelayaran yang memiliki kapal berumur 10 tahun akan diberi insentif oleh pemerintah sebesar 20% untuk membangun kapal baru. Jadi dengan 80% dia sudah memiliki kapal baru. Oleh karena itu, pada waktu awal-awal tahun 80 itu, harga kapal dari Jepang yang bekas yang umurnya 10 tahun itu harganya hanya 50% dari harga kapal baru. Dibandingkan dengan kapal Caraka Jaya lebih mahal dibandingkan dengan kapal-kapal bekas itu. Oleh karena itu, Pak Habibie memberikan insentif berupa subsidi. Oleh karena itu, kapal-kapal Caraka Jaya yang dibangun pertama kali dijual dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan para operator ataupun para perusahaan pelayaran di dalam mengoperasikan dan membeli kapal-kapal bekas itu. Oleh karena itu, leasingnya sendiri cukup murah. Nah, pembangunan kapal Caraka Jaya ini pertama membangun 12 kapal dalam bentuk channel cargo. Seluruh galangan kapal yang ada di Indonesia, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa, kita libatkan dengan persyaratan mereka harus mengirimkan beberapa engineer-nya ke PT PAL untuk dididik dalam hal quality assurance dan quality control-nya. Kemudian juga persyaratan harus menambahi beberapa peralatan dan beberapa engineer yang harus ditambahkan, yang menurut evaluasi kita mereka mengalami kekurangan-kekurangan itu. Salah satunya biasanya yang umumnya yang kita minta adalah minimal harus memiliki kren dengan kemampuan angkat 50 ton. Nah, oleh karena itu dengan Caraka Jaya tahap pertama yang 24 kapal, maaf bukan 12, terdiri dari 12 channel cargo dan 12 semi kontainer ini kita sebar. Ada yang di IKI, ada yang dibangun di Semarang, Jasa Marina, ada yang dibangun di Jakarta, di Priok, Koja Bahari, dan kemudian juga PT Koja. Kemudian juga ada di Lampung, di Noahtu, Surabaya, terutama di PT PAL kita bangun 10, yang 14-nya kita sebar di galangan lain. Kemudian kapal Caraka tahap kedua, yaitu semuanya semi kontainer, itu 12 semi kontainer dan 12-nya full kontainer, itu kita sebar kembali di beberapa galangan-galangan itu. Sehingga dengan pembangunan kapal Caraka Jaya tersebut, seluruh galangan kapal yang besar pada waktu itu yang ada di Jawa maupun di Sumatera dan juga di Sulawesi memiliki kemampuan untuk membangun kapal-kapal itu. Nah, bisa kita lihat sekarang bahwa ternyata seluruh galangan itu sekarang sudah mampu menjalankan pembangunan kapal-kapal itu sendiri, bahkan sebagian galangan ada yang sudah bisa membangun kapal-kapal LCT seperti yang tadi dikatakan Pak Naupal tadi. Kita pernah meninjau ada satu galangan di Batam mampu membangun LCT sampai dengan kapasitas 3.000 ton kalau nggak salah. Kemudian juga di Jakarta daerah radar juga. Dan selain galangan-galangan itu di Batam juga ada galangan-galangan yang memiliki kemampuan untuk membangun kapal-kapal cepat. Jadi dengan program Caraka Jaya ini merupakan kesempatan yang dibuka oleh Pak Habibie untuk meningkatkan kemampuan masing-masing galangan di dalam membangun kapal-kapal baru. Nah, setelah kapal Caraka Jaya yang ukurannya 3.650 dp ton, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kapal Palwo Buwono.
kapal Palwo Buwono ini full container dan merupakan kapal ocean going. Jadi feedernya dari Caraka Jaya nanti ke luar negerinya dengan kapal-kapal Palwo Buwono. Hanya Palwo Buwono ini baru dibangun di PT PAL sebanyak 5 unit dan kemudian terjadi krisis sehingga tidak bisa melanjutkan meningkatkan kemampuan galangan-galangan di luar PT PAL yang lainnya. Selain kapal-kapal barang, PT PAL juga mampu membangun kapal penumpang, kapal-kapal research dan kapal-kapal lainnya. Menurut saya sudah banyak sekali yang bisa dibangun oleh PT PAL sehingga kita bisa mengatakan bahwa peran Pak Habibie sangat besar di dalam memajukan teknologi maritim, khususnya teknologi perkapalan. Saya kira demikian tambahan dari saya, Pak Wendy. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail lagi kita bahas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus dan Pak Noval. Terima kasih. Satu hal barangkali yang paling inti bagi kita garis bawahi, ternyata Pak Habibie melakukan ini memang dengan satu perencanaan yang ada roadmap-nya ya. Satu. Yang kedua adalah bahwa yang dibangun adalah bukan hanya PT PAL, tapi industri perkapalan seluruh Indonesia. Tadi Pak Agus dan Pak Noval mengatakan bahwa beberapa kan jadi dalam programnya itu juga diserahkan juga ke beberapa industri galang kapal, sehingga kita bisa lihat industri galang kapal kita sekarang di Indonesia bukan hanya PT PAL, tapi banyak perusahaan-perusahaan kapal juga yang sudah sangat maju tadi ya Pak itu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang ingin menambahkan. Di sini ada Pak Noval, ada Pak Agus Supriyadi. Di sini juga ada ini Pak Noval, ada Pak misalnya ada Pak Hairil ya. Pak Hairil ini kayak komisaris di PT Koja nih, kalau mau komentar boleh juga. Silakan Bapak-bapak. Boleh Pak Wendy. Oh Pak Koco silakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Kebetulan saya kan pernah di PT PAL juga. Oh, pernah juga. Tahun 80 sampai 85. Jadi saya punya pengalaman untuk membantu PT PAL, terutama negosiasi. Jadi saya yang diceritakan Cak Nova sama Mas Agus, saya tahu semua. Mulai dari dengan Mitsui maupun Lursen, saya ikut semua. Nah, yang mau saya ceritakan yang mungkin tidak diceritakan adalah pengalaman lucu. Nggak perlu serius-serius kan. Lucu itu apa? Pada saat negosiasi untuk membangun kapal tanker dengan Pertamina. Dulu semua industri, maksudnya IPTN dan PT PAL itu nggak punya direktur pemasaran. Adanya baru asisten direktur utama bidang pemasaran. Yang lucu adalah saya tidak menduga dulu asdirutnya itu adalah Pak Sunu. Waktu negosiasi, beliau sampai nyeletuk sama saya. Aduh, Mas Koco tadi dengar nggak? Kenapa? Kita dapat proyek tapi ngajak makan nggak bisa. Loh, kenapa? Kan Bapak tinggal bilang, oh nggak oleh. Ngajak makan saja tidak bisa. Itu pengalaman yang saya ikutin waktu negosiasi dengan Pertamina. Padahal kita dapat pekerjaan, saya lupa bangun berapa? 3 tanker atau berapa waktu itu Pertamina? 3 Pak Koco. 3 kan? Ya. Ngajak makan saja ya bisa. Itu salah satu yang artinya didikan daripada Pak Habibie pada waktu itu. Walaupun akhirnya Pak Habibie nyerah pada waktu urusan dengan PT PINDA. Nah, kalau yang FWB, saya lupa apakah memang betul bahwa ada salah satu klausulnya kita tidak bisa menjual keluar selama tidak bisa membangun lebih dari 100 unit. Itu yang saya lupa. Apakah betul itu ya? Seperti tadi yang disampaikan di Mas Agus itu. Karena selama ini kan ya bayangan kita adalah tidak seperti itu. Tapi kalau memang betul ya mungkin bagaimanapun juga kita kan kepingin dapat. Ingin punya pengalaman. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa kenapa kita nyerah, nggak bisa jual,
Ya karena itu situasinya. Berbeda dengan kalau shoot torpedo, kita bisa jual, tapi yang jual bukan IPTN, yang jual lewat Mabes ABRI pada waktu seperti itu. Itu yang itu. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah memang betul-betul pelajaran daripada Pak Habibie sendiri. Kalau nggak salah yang perusahaan galangan yang diberi kesempatan, kalau yang di Jakarta adalah Koja Bahari. Itu satu. Terus yang di Makassar itu IKI kalau nggak salah. Ya, betul. Itu yang dua perusahaan galangan yang termasuk besar, dan walaupun akhirnya juga mengalami kembang-kembis juga, terutama yang di Makassar. Itu aja yang sharing dari saya. Jadi sekali lagi bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang baik buat kita. Cuman pada waktu itu memang mungkin Pak Habibie tidak terpikir model-model lulus aja, model-model di Jerman aja. Gitu aja, Mas. Makasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Koco tambahannya. Ya, yang pasti Pak Novel nggak pernah ikut negosiasi. Enggak. Di pabrik aja dia. Saya tambahkan lagi, Pak Wendy, mohon izin saya tambahkan mengenai yang lisensi dengan urusan itu. Jadi kita juga baru sadarnya itu Pak Koco pada waktu ada permintaan dari Yaman dan juga permintaan dari Filipina, Pak. Setelah kita negosiasi, kemudian sudah sampai detail gitu Pak ya, tiba-tiba kita ditegur. Anda tidak boleh menawarkan langsung, gitu loh ya. Jadi Anda hanya boleh menjual di dalam negeri. Menjual ke luar negeri, Anda harus izin saya, gitu loh Pak ya. Karena pasar Anda hanya eksklusif Indonesia. Di luar Indonesia, pasar Anda non-eksklusif. Gitu. Makanya pada waktu FPB 57 kan kita sebut ada 2 tahap, Pak Koco ingat ya. On top 1, kemudian on top 2. Pada waktu selesai on top 1, menjelang on top 2, saya minta dibuka kembali perjanjian itu gitu Pak ya. Tapi ternyata sulit gitu loh ya. Sudah ada komitmen di atas. Ya apa boleh buat lah. Toh pada waktu itu juga kita juga agak kesulitan. Filipina mintanya barter Pak. Sulit juga kan gitu loh ya. Kita perlu cash kan gitu loh Pak ya. Mereka minta barter dengan hasil bumi. Wah, susah juga kan gitu loh ya. Yaman bolak-balik pada waktu Menteri Pertahanannya itu kan orang Gresik Pak tadinya Pak. Bolak-balik meninjau, bolak-balik tertarik, tapi ternyata dia nggak punya uang. Kita coba berusaha untuk berbicara dengan IDB, ternyata IDB juga tidak membiayai untuk kapal-kapal perang, Pak. Jadi ada kesulitan juga kalaupun terjadi deal bisnis gitu, Pak. Jadi ya disitulah ada kesulitan bahwa ternyata di dalam hal high tech ini bisa kita artinya penerima teknologi selalu dikekang gitu loh ya, selalu dibatasi untuk tidak bisa melebihi kemampuan dari mereka-merekanya walaupun kemampuannya ada. Nah beda dengan kapal niaga Pak. Kalau kapal niaga itu buat kena under license gitu loh Pak ya. Tapi hanya dalam kerangka technical assistant. Sehingga kita pun bisa memodifikasi gambar-gambar tersebut untuk menjadi kapal-kapal dengan ukuran yang lain yang kemudian kita jual ke luar negeri. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Wendy. Pak Koter, terima kasih Pak. Pak Agus Priadi ya, kesulitannya ya kalau under license begitu ya. Siapa, betul Pak. Betul. Pak Hairil atau Pak Idwan mau menambahkan silakan. Baik Pak Wendy, makasih. Ya, silakan Pak Hairil. Saya kebetulan jadi komisaris di Dokoja Bahari. Ada 2 periode ya, 10 tahun lumayan. Yang saya perhatikan adalah setelah krisis tahun 98 itu, ya, ini memang kondisi galangan kapal kita itu megap-megap lah, ya, megap-megap. Karena apa? Karena dililit utang yang sangat besar sekali, ya. Jadi banyak order-order kapal itu terhenti dan itu menimbulkan utang sehingga equity perusahaan itu negatif. Nah, perusahaan galangan perkapalan ini nggak pernah mendapatkan restrukturisasi utang, padahal itu kan BUMN. Ya. Dengan kondisi buku yang equity negatif itu akan sangat sulit sekali bagi perusahaan untuk bisa bisa bangkit begitu. Apalagi sampai mengembangkan teknologi, sampai menyekolahkan orang atau mendatangkan expert untuk melatih, itu hampir tidak ada sama sekali Pak Wendy. Ya. Akibatnya apa?
akibatnya yang tinggal yang dilakukan galangan itu adalah ya istilahnya itu memotong baja, kemudian mengelas baja begitu ya. Lalu lain-lainnya itu semua impor Pak Wendy. Pipa diimpor, mesin diimpor, alat navigasi diimpor, semua diimpor gitu. Nah, itu akibatnya. Jadi tidak berkembang ya industri. Harusnya kan pipa-pipa itu masa kita harus impor dari Korea begitu. Harusnya kan ada industri dalam negeri lah, bukan galangan yang harus bikin pipa, tapi harusnya ada industri dalam negeri yang tumbuh yang menyediakan spare part atau komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sebuah kapal begitu. Itu tidak berkembang. Nah, kemudian terkait dengan lisensi dengan Jerman, itu yang paling yang paling memanfaatkan itu adalah China sebenarnya. Jadi kalau kita beli engine MAN itu buatan Jerman ya, itu Jerman memberikan lisensi kepada China ya, boleh menjual MAN tapi yang edisi yang lama. Jadi Euro berapa gitu. Ada Euro 3, Euro 4. Kalau misalnya yang terbaru Euro 5 hanya boleh dia gunakan, dia bangun untuk kapal di dalam negeri Cina sendiri. Tidak boleh dijual keluar gitu. Ke galangan lain di luar Cina itu nggak boleh gitu. Nah, saya nggak tahu tuh. Itu yang memang diperlakukan oleh Jerman ya. Tapi kalau yang standar Euro-nya tertinggal satu step, silahkan bangun mesin engine-nya, silahkan dijual, itu bebas itu. Itu barangkali memang kepintaran kita tadi, mungkin Pak Sukoco ya, berunding ketika kita menandatangani lisensi tadi, ya. Karena lisensi itu bisa sangat memberatkan, bisa juga ini. Nah, yang paling saya lihat juga dalam pembangunan kapal selam antara Prancis dan beberapa negara ya, itu kan di CNS dulu tuh galangan terbesar di Prancis itu yang paling hebat bernegosiasinya itu India. Negara-negara lain itu kapal pertamanya dibangun di Prancis, di India enggak. Kapal pertama itu harus dibangun di India. Gitu. Jadi mereka memang sangat sangat gigih sekali memperjuangkan untuk bisa meraih teknologi, kira-kira begitu. Tapi ya lagi-lagi memang teknologi itu harus dicuri sih. Nggak mungkin lah kita berharap orang berbaik hati itu transfer gitu, nggak ada dalam sejarah sebetulnya gitu ya. Nah, itu kuncinya memang di kemampuan SDM. Nah, Pak Habibie kan bisa ya mendatangkan talenta terbaik untuk datang ke industri perkapalan, membimbing engineer-engineer kita untuk bisa membangun itu. Nah, sekarang sejak krisis, kita sudah masuk ke dalam posisi laissez-faire, artinya ya sudah market gitu. Kalau galangan Anda nggak mampu bersaing dalam tender, kalah ya sudah kalah begitu kan. Nah, itu juga agak berat sekali bagi BUMN itu. SDM-nya nggak berkembang, teknologinya nggak berkembang, disuruh bertanding tender segala macam, kalah lagi sama swasta-swasta itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi keberpihakan untuk mengembangkan kapasitas industri kapal kita setelah krisis itu memang dirasakan sangat-sangat kurang. Mudah-mudahan ini ke depan bisa mulai tumbuh kembali. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Hairil pengamatannya. Pak Idwan silakan kalau ingin. Terima kasih Pak Wendy. Pertama-tama nih saya sangat-sangat mengapresiasi ini Pak Noval dengan Pak Agus, luar biasa. Paling tidak saya mendengar Pak Oco juga menambahkan lagi bagaimana pengalaman-pengalaman salah satu industri BPIS, bahwasanya luar biasa karena tadi roadmap-nya betul ya, ada bagaimana roadmap-nya itu dari FPB sampai DWT yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian semuanya itu top down. Top down itu artinya bahwa itu dilakukan oleh pemerintah, walaupun yang kemudian dieksekusi oleh konsorsium. Dalam hal ini galangan-galangan bukan hanya PT PAL, tapi juga galangan-galangan yang lain. Sebetulnya memang pada hari yang tadi disebutkan oleh Pak Hairil, memang ini juga yang kita pengen dapat juga sebetulnya pertama lesson learn-nya apa ya dari sini. Karena bisnis modelnya setiap
negosiasi itu berbeda-beda. Dari satu kapal ke kapal lainnya, walaupun tadi pasarnya adalah Indonesia, kita juga mau ekspor dan sebagainya, itu masing-masing tipe kapal pun itu akan berbeda-beda. Nah, ini juga barangkali salah satu pembelajarannya adalah bagaimana sebetulnya bisnis modelnya, siapa yang menguasai bisnis modelnya ini sebetulnya. Ini juga pembelajaran yang menurut saya Pak Agus bisa share di sini ya. Karena walau bagaimanapun tadi sebetulnya jadi bisnis model yang utama yang seperti apa, bahwa roadmap-nya sudah jelas ada tadi, yes, tapi kemudian bisnis modelnya ada. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita lihat dari roadmap tadi, posisi hari ini itu seperti apa? Artinya setelah kita bangun sampai tahun 98, bahwa dari situ sebetulnya ini ambiar atau ada dengan terengah-engah untuk survival-nya. Kemudian seperti apa posisinya? Jangan-jangan kemudian seperti industri yang lain, BPS yang lain, kemudian ambiar saja. Tidak ada sisanya sama sekali. Nah, tentunya kembali lagi tadi bahwa ekosistem dari satu industri, dalam hal ini industri kapal, itu dibutuhkan. Tadi masukan dari Pak Hairil bahwa negara itu harus juga berkontribusi atau berpihak, harusnya seperti itu. Kalau dibiarkan kembali lagi, bahwa dibiarkan oleh pada permainannya berdasarkan tergantungan dengan pasar, akan terjadi seperti ini. Jadi keberpihakan dari negara dalam ini top down, itu satu keharusan. Karenanya kita bisa memahami hari ini bahwa oh memang harusnya top down. BPS itu ya top down. Bahwa ini negara keberpihakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang barangkali kalau bisa di-share lebih jauh, terutama pembelajarannya apa? Kita missing-nya di mana? Dan kondisi hari ini seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Barangkali itu. Mohon di-share. Terima kasih. Pak Idwan selalu pertanyaannya susah-susah, Pak Agus Supriyadi. Saya sharing barangkali Pak Wendy kalau diizinkan, Pak. Ya, silakan Pak Agus. Kita udah sejam ya, nanti ini sekaligus saja dari Pak Agus Supriyadi ya, menambahkan untuk sekalian. Pak Agus silakan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Pak Idwan, barangkali kita harus bedakan antara pembangunan kapal perang dengan pembangunan kapal-kapal niaga, Pak. Kalau kapal perang kita bicaranya lebih rumit lah, ke banyak aspek politiknya kan gitu Pak ya. Bahkan di dalam pembangunan kapal-kapal PB 57 pun gitu kita mengalami hambatan pada waktu itu di embargo oleh Eropa, tidak boleh dikirimi sistem senjata yang sebetulnya sudah jadi di Holland Signal Apparaten di Belanda gitu loh ya. Saya ninjau ke sana, barang sudah jadi semua, siap dikirim, tapi belum ada clearance dari Uni Eropa. Kita terpaksa terlambat 2 tahun membangun kapal itu. Kapal perang lain cerita. Kita bicara kapal niaga. Kapal itu agak berbeda dengan pesawat terbang, Pak ya. Tipikal industrinya kalau menurut saya. Kalau kapal laut ini lebih banyak tailor-made, Pak, customized gitu, Pak. Oleh karena itu saya bisa mengatakan, mengklaim bahwa program kapal Caraka Jaya itu satu-satunya program kapal yang memiliki sister ship lebih dari satu. Jumlahnya ada 48, total dari 53 nggak usah Pak. Dari 58 yang waktu itu diizinkan pemerintah dibangun. Tapi hanya sempat dibangun sampai 53. Ini Caraka apa jenisnya apa Pak? Bulk ya? Caraka Jaya jenisnya kita bicara di dimensi Pak ya. Kalau dimensi sama semua. Jadi ada yang general cargo, ada semi container, dan yang terakhir itu full container Pak. Caraka Jaya itu. Tapi dimensi sama. Cuma karena satu full kontainer, jadi ukurannya kontainer 400 kontainer kan gitu Pak ya. Kalau yang semi kontainer berapa puluh kontainer plus general cargo-nya berapa. Kalau general cargo pure 3.650 ton bobot matinya. Jadi kalau kapal laut itu betul-betul rasanya customized. Hanya 2-3 kapal yang memiliki itu yang sama kan gitu Pak ya. Oleh karena itu flexibility kita di dalam melayani customer itu merupakan keunggulannya Pak, keunggulan kita kan gitu. Nah, beda dengan pesawat. Kalau pesawat barangkali itu ada berapa ratus kan gitu Pak ya. Nah, kalau kapal itu tidak sampai segitu. Jadi menurut saya flexibility kita di dalam melakukan engineering dan fabrikasi itu yang diutamakan.
Dan kemudian yang kedua juga barangkali seperti apa yang dikatakan Pak Heri tadi, betul bahwa sebetulnya galangan kapal ini kan ujung tombak dari industri gitu Pak ya. Galangan itu mengintegrasikan komponen-komponen dari beberapa industri, bahkan puluhan industri di luar. Nah, kenapa di luar negeri betul-betul diprotek dan didukung kemajuan industri kapal itu? Karena akan menentukan industri di hilirnya. Industri mesinnya, industri penunjangnya, gitu, pipa-pipanya, segala macam. Nah, di kita, dukungan itu yang bisa waktu itu kita bangun hanya untuk steel plate-nya saja. Sama steel profile-nya. Itu yang dibangun di Krakatau Steel, Pak. Karena jumlah banyak, Krakatau Steel bisa kita minta untuk membantu pembangunan. Tetapi untuk komponen yang lain, itu hanya beberapa komponen yang bisa kita lokalkan. Contohnya saja misalnya untuk deck machinery, kita minta semuanya itu semuanya dibangun di Pindad. Pindad dengan lisensi dari Hatlapa kemudian membangun seluruh deck machinery untuk kapal-kapal Caraka Jaya, gitu Pak ya. Ada industri-industri di dalam negeri, misalnya industri jangkar, industri rantai segala macam, itu juga sudah tumbuh di dalam negeri, gitu Pak. Ini ada cerita yang lucu ini. Karena untuk komponen dalam negeri itu, Pak, pembeliannya dikenakan PPN. Ya. Sedangkan yang dari luar negeri tanpa PPN. Jadi sedikit kita melakukan manipulasi, Pak. Kita belinya di Semarang, gitu Pak ya, tapi dokumennya datangnya dari Singapura, gitu Pak, melalui perwakilan Singapura. Jadi kita membeli jangkar, rantai melalui perwakilan Magma Chain di Singapura. Dokumennya antara Singapura Jakarta, barangnya dari Semarang langsung dibagikan ke masing-masing galangan. Jadi barangkali kesulitan-kesulitan teknis administrasi akibat dari kebijakan barangkali Pak ya, dari kebijakan. Tapi memang kita juga menyesalkan juga bahwa kita berharap sebetulnya industri mesinnya bisa tumbuh, industri genset-gensetnya bisa tumbuh, pipa-pipanya bisa tumbuh. Ternyata dengan program kapal Caraka Jaya ini tidak cukup untuk memantik ataupun memicu perkembangan dari industri-industri penunjang yang lainnya. Juga yang saya sebutkan tadi ya, Krakatau Steel, Pindad, gitu. Kemudian ada beberapa industri dalam negeri yang terbantu juga. Industri-industri baja di Surabaya terbantu juga. Ada Dian Jaya Steel, ada Gunawan Steel, itu terbantu, tapi terbatas hanya sampai kepada steel plate-nya saja, Pak. Yang lain-lain kabel segala macam, karena di kita memang betul bahwa pabrik kabel ada besar gitu Pak ya, tapi kabel untuk kapal ini berbeda dengan kabel-kabel untuk industri ataupun rumah tangga. Ada marine cable kan, kemudian juga kayu-kayu juga tidak bisa kita memanfaatkan kayu dalam negeri, kayak kayunya juga harus marine wood gitu Pak, yang kita gunakan untuk di deck segala macam. Jadi itu yang kita juga menyesalkan, tidak bisa memicu, memantik pertumbuhan dari industri penunjang yang lainnya. Saya tidak mengamati untuk sekarang ini seperti apa kemajuan industri-industri pendukung di dalam negeri, tapi yang saya lihat kemajuan PT PAL dan kemudian galangan-galangan lainnya sudah semakin berkembang. PT PAL itu terakhir itu menstandarkan pembangunan kapal-kapal star vessel ukuran sampai dengan 50 ton untuk general cargo dan untuk dry cargo vessel gitu Pak ya. Kalau melihat kepada perkembangan PT PAL, saya sangat bangga sekali dengan kemajuannya, juga galangan-galangan yang lain kan gitu Pak ya. Bahkan ada galangan juga yang di Banyuwangi yang mampu membangun kapal-kapal perang yang cukup canggih, bahkan dari fiberglass, bukan lagi dari aluminium atau dari steel plate gitu. Barangkali itu tambahannya dari saya atas challenge-nya dari Pak Idwan tadi, atau Pak Idwan. Jadi tantangan betul tuh. Sekarang kita-kitanya sudah pensiun, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya sekedar bisa sharing pengalaman saja. Demikian Pak Wendy, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wendy, boleh nambah Pak Wendy? Pak Heri, ya. singkat Pak. Jadi begini, kita itu kerjasama itu nggak pernah mantap ya, nggak pernah ajak lah gitu. Tiba-tiba bekerja sama dengan Korea, habis itu kerjasama dengan Jerman. Habis itu kerja. Jadi kalau Cina enggak. Cina itu kalau kerja sama Jerman ya sudah. Jerman aja dia, engine-nya Jerman. Di turbin segala macam Jerman begitu. Jadi mereka tuh jelas perkembangan arah teknologinya juga jelas gitu. Dan dengan berpindah-pindah itu
kasihan tuh galangan. Bikin kapal buatan Korea ya, kapal selam begitu. Terus nanti habis itu bekerja dengan di CNS atau Naval Industry sekarang. Itu kan semua fasilitas infrastruktur itu kan nggak sama, berbeda. Nah itu akibatnya kita investasi kita juga akhirnya ya apa ya muspur ya terbuang lah, mubazir gitu. Nah ini juga penyebab salah satunya yang ke depan itu harus dibuat perencanaan yang matang untuk itu ya. Nah, terus kemudian perkembangan industri galangan di dalam negeri tadi disebutkan Pak Agus itu hanya motong-motong plat ya Pak, motong ngelas gitu, membentuk ya udah gitu ya. Jadi kita baru pada level membangun pabrik Pak Wendy, belum industri. Ya. Nah, itu di banyak hal. Misalnya gini, kita bangun smelter di mana di Gresik, smelter tembaga. Tetapi tidak satu pun industri yang tumbuh yang berbasis tembaga, nggak ada. Tembaga itu ya semua ada di Jepang, ada di Cina, ada di Korea gitu. Kemudian smelter nikel juga bisa bernasib sama juga dengan tembaga itu. Jadi kita baru bangun pabrik gitu, belum membangun sebuah industri. Kalau sebuah industri kan seperti Pak Agus sampaikan tadi, semua komponen kapal itu harusnya sudah bisa dibangun di Indonesia, harusnya gitu ya. Tapi kan itu tidak terjadi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Edwan. Boleh Pak Edwan? Saya udah mau stop soalnya Pak Bambang Setiadi. Soalnya udah 1 jam seperempat. Tapi karena Pak Bambang Setiadi ketua pensiunan, jadi saya kasih. Jangan Pak, aku saya dipecat dari bahaya nanti. Pensiunnya nggak dibayar nanti. Ya. Gini loh, Pak. Waktu saya di Dewan Riset Nasional, kita punya 9 komtek. Komteknya ada pertanian, kemudian pertahanan, keamanan, dan perhubungan. Nah, masing-masing komtek itu merekomendasikan kepada pemerintah suatu inovasi. Nah, pada suatu saat ada inovasi dari komtek perhubungan yang isinya mereka mengatakan harus didorong kapal-kapal pengangkut kelapa sawit. Mengapa? Karena kita industri kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kapal pengangkutnya impor. Nah, salah satu rekomendasi DRN waktu itu adalah inovasinya adalah buat kapal-kapal untuk mengangkut ekspor kelapa sawit. Pertanyaannya, itu sampai sekarang tidak, jangankan menjadi inovasi, menjadi sebuah sebuah bagian daripada senario untuk membangun perkapalan kita tidak dengar. Kalau lihat kompleksitas persoalan yang disampaikan Pak Noval dan Pak Supriyadi tadi, memang kelihatannya tidak ada urutan yang benar antara penghematan dana GBHN dengan industrialisasi atau inovasi. Benar nggak pengamatan saya Pak Supriyadi? Jadi ngomong apapun tidak pernah bisa jadi. Ngomong yang dikumpulkan dari para ahli pun kepada pemerintah tidak bisa menjadi suatu inovasi yang terbukti. Kenapa itu masalahnya Pak Supriyadi? Boleh saya jawab langsung Pak Wendy ya? 5 menit aja barangkali ya. Itu pertanyaan yang bagus Pak Bambang ya. Sebetulnya dari segi teknologi nggak ada masalah. Kita bisa bikin tanker untuk 7.000 watt, 7 DWT. Ya, DWT-nya dan kemudian kita juga bisa membangun kapal tanker yang lebih canggih lagi dengan double bottom segala macam. Membangun kapal hanya untuk mengangkut CPO bukan hal yang sulit Pak ya. Ya. Cuma yang jadi permasalahan Pak, yang beli itu adalah swasta, yang punya duit swasta, suka-suka dia mau belinya di luar negeri, beli di dalam negeri. Tidak ada enforcement dari pemerintah bahwa harus dibangun di dalam negeri, gitu loh Pak ya. Harusnya tidak bisa. Ada. Padahal harusnya bisa. Harusnya bisa. Secara teknologi nggak ada masalah. Secara teknologi nggak ada masalah kan gitu loh Pak ya. Cuma itu tadi. Karena yang punya duitnya orang swasta, ya suka-suka dia mau belinya kemana kan gitu. Oke Pak, clear Pak, clear Pak. Bangun di dalam kan gitu Pak ya. Jadi memang begitulah kenyataannya. Tapi kalau misalnya peraturan dari pemerintah mengatakan jenis kapal-kapal begini sudah mampu di dalam negeri, tidak boleh beli ke luar negeri. Nah, selama itu aturan tidak ada, ya saya pikir kemanapun bisa beli. Apalagi kalau luar negerinya bisa memberikan kredit kan gitu Pak ya. Iya betul. Nah itu barangkali yang terjadi yang saya ketahui Pak dengan kapal-kapal pengangkut CPO itu Pak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Iya betul. Pak Wendy. Pak Indro, silakan. Saya hanya satu masukan aja untuk Pak Agus. Apa kabar Pak Agus?
Alhamdulillah Pak Indriano. Ini saya mau bicara sebagai mantan Menko Maritim, boleh kan ya? Saya mau ngomong sedikit Pak. Pak Wendy kalau bisa nanti. Karena Pak Agus, tanggal 17 Maret 2015 saya rapat kabinet, diputuskan PPN untuk itu dihapus dan biaya masuk ditanggung pemerintah dan berbagai insentif galangan itu sudah kita hapuskan Pak. Jadi kalau polusi barunya seperti itu Pak. Saya nanti mohon ngomong Pak Wendy. Ya sebentar Pak Nova, nanti Pak Nova. Nah, tapi aja. Terus saya juga melihat, tadi kan waktu itu mungkin saya nggak lama jadi Menko Maritim, tapi rasanya waktu saya jadi Menko Maritim setahun itu galangan harusnya happy. Mohon dicek Pak, 2014-2015 karena berbagai kebijakan kami buat di situ. Termasuk makanya kalau kita saya tahu lah kalau membuat galangan yang buat kapal yang rumit-rumit itu memang sulit ya, kayak kapal PKR gitu ya Pak kapal. Tapi kalau untuk bikin yang kapal yang gede-gede itu kan gampang. Contohnya tadi alhamdulillah kita bisa bikin LPD itu landing platform dock sampai sudah yang ke-10, yang ke-11 sekarang ya. Ordernya dari Malaysia, ordernya dari Filipina gitu. It's a good progress lah Pak ya. Satu pertanyaan aja deh. Siapa yang bisa menjawab nih? Karena saya akan harus bicara minggu depan. Kita bangun kapal selam dengan Korea itu salah atau benar? Itu pertanyaan saya. Karena lisensinya kok ternyata HDW Jerman, tapi kita kerjasama dengan Korea. Itu pertanyaan saya. Kita bangun kapal selam yang 3 biji dari Korea itu salah atau benar? Terima kasih Pak. Sudah ketemu ini. Terima kasih Pak Indro. Ya. Apa yang mau menjawab Pak Agus? Saya sedikit Pak kalau bisa. Ya, silakan Pak Noval, boleh silakan. Ya, begini, mengenai kapal sawit, kita PT PAL mendapat order kapal tanker itu dari Pertamina, sama-sama BUMN. Sedangkan kapal kelapa sawit itu apakah ada persero artinya sama-sama dengan BUMN dengan PT sama-sama BUMN di bidang kelapa sawit. Kalau ada mungkin bisa mereka memesan kapal dari BUMN dalam negeri. Biasanya perusahaan pelayaran swasta atau siapapun perusahaan swasta itu lebih senang membeli kapal di luar negeri yang nggak enaknya lagi bekas. Kapal bekas dengan harga separuh, balik modal cepat, kita ahli dalam perbaikan dan pemeliharaan kapal, sehingga dalam waktu singkat pembelian kapal itu sudah balik modal dibanding dengan membeli kapal di dalam negeri. Semua yang masuk ruang mesin kapal import yang nilainya bisa sampai 35% dari harga kapal. Jadi saya jelaskan 35% dari harga kapal itu masuk ke dalam ruang mesin. Nah itu import. Mesin utamanya impor, generatornya juga impor, pompa-pompanya juga impor, katup-katupnya juga impor, terutama katup-katup yang besar, itu juga impor. Jadi akhirnya membangun kapal di dalam negeri itu jadinya lebih mahal. Hanya mereka yang dengan semangat merah putih yang cukup tebal baru mau atau bersedia membangun kapal di dalam negeri. Saya kira mungkin sekian tambahan dari saya Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Wendy, mohon izin. Bu Nadira, oke. Silakan Bu. Tapi saya catat nanti itu ya, ada yang pertanyaan singkat dari Pak Indro tadi, membangun kapal selam dengan Korea benar apa salah? Itu nggak susah. Ya, saya yang mau jawab Pak. Silakan. Kalau diperkenankan. Silakan. Kebetulan saya Pak Indro, terima kasih Pak Wendy. Pak yang terhormat Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya beberapa tahun tuh aktif di KKIP, Pak. Gitu ya, sampai 3 tahun yang lalu. Apa itu KKIP? Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Oke. Sampai terakhir itu ketika Pak Prabowo menjadi Kemenhan ya. Itu ada peralihan organisasi di KKIP, ya saya nggak aktif lagi gitu kan. Dan saya sedikit banyak mendengar masalah-masalah yang
dialami oleh PT PAL mengenai pembangunan yang Pak Indroyono tanyakan, yaitu kapal selam kerjasama dengan Korea Selatan. Sampai saat ini kemampuan PT PAL itu hanya atau sudah ya, yaitu kemampuan mengelas, Pak. Tapi kemampuan mengelas kapal selam itu memang punya tingkat tingkat keahlian ya, itu sangat tinggi, teknologinya sangat tinggi. Jadi untuk mendapatkan kemampuan menjahit kapal selam dari satu bilah satu lembar steel ke lembar yang lain itu harus mempunyai kemampuan keahlian penguasaan teknologi las yang tinggi, dan itu sampai saat itu kemampuan Indonesia hanya segitu saja. Sedangkan teknologi yang lain itu sama sekali belum dikuasai. Dan Korea itu tidak akan memberikan sama sekali. Bahkan ketika kawan kita mau pergi saja, yaitu Pak Irwandi itu nggak boleh gitu loh. Jadi yang boleh adalah kelas-kelas yang lebih lower lagi, bukan insinyur gitu ya. Sehingga kelihatan sekali bahwa ada semacam, kalau menurut saya sih udah secara singkatnya aja Pak Indroyono, kalau menurut saya pribadi nggak perlu, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Nadira. Silakan Pak Agus di. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya katakan dari awal bahwa untuk kasus kapal perang ini kita tidak agak susah kita berbicara karena lebih banyak bobot politiknya gitu Pak ya, ketimbang bobot kemampuan teknologi maupun bobot komersialnya gitu Pak ya. Sebagai contoh misalnya Pak, pada akhir tahun 96 Pak, kita itu diberi 5 kapal selam tipe U-39 oleh Jerman Barat Pak. Nah, memang kondisi kapalnya harus kita refurbish dulu kan gitu Pak ya. Tapi kemudian terjadi krisis Pak ya, itu semua bubar semua. Tapi Jerman memberikan seluruh teknologinya Pak. Drawing-drawingnya dikirimkan ke kita semua Pak. Waktu itu di BPPT itu ada satu gudang saya lihat Pak ya, gambar-gambar sampai detail drawing dari kapal U-39 ini, kapal selam U-39 ada. U-206 Pak. 206 yang kita punya itu 209 yang dikasih 5 206 tapi udah dikasih bendera merah putih, turunin lagi Pak. Turunin lagi. Ya. Itu yang itu Pak, yang dibeli dengan beli 4 dapat 5 gitu ya, Pak ya. Betul. Itu kemudian bubar kan. Tapi seluruh drawingnya itu dikasihkan ke kita Pak, ya. gitu semuanya. Betul. Nah, tapi kita nggak punya kemampuan untuk membangunnya kemarin karena tidak ada dananya. Kemudian keduanya juga pengalaman saya Pak, untuk kapal kita kan punya 2 kapal selam pada waktu itu Pak ya, Cakra dan Nanggala Pak. Itu overhaul 10 tahunan kapal Nanggala itu dilaksanakan di PT PAL Pak. Dananya PT PAL yang mencarikannya. Saya masih ingat waktu itu kontraknya itu adalah 10 juta US dollar dan kita mencarikan kredit ekspornya setengah mati gitu. Untuk kapal-kapal perang itu tidak ada kan gitu. Ujung-ujungnya kita dapat kredit dari pemerintah lah, dari bank. Kapal yang kedua yang Cakra Pak itu tidak di PT PAL Pak, tapi dikirim ke Korea. Gitu loh. Jadi learning-nya itu terputus di situ gitu Pak. Dan memang kapal selam ini sangat canggih, sangat rumit. Itu spare part-nya pun itemnya ratusan ribu, itu sampai masing-masing item itu dinomorin satu-satu, kita lihat gitu Pak ya. Dan kita punya kemampuan. Karena yang namanya overhaul kapal selam, mengganti baterai itu sama aja dengan membongkar kapal semuanya. Dipotong kemudian dibuka kan gitu Pak ya, dikeluarkan baterainya, ganti baterai baru, kemudian disambungkan lagi. Kalau kemampuan itu sih sudah ada untuk pengelasan segala macam ya. Underwater welding segala macam kita sudah mampu di PT PAL. Tapi kembali lagi bahwa kalau untuk kapal-kapal perang ini menurut saya komitmen politik dari pemerintah harus sangat tinggi untuk bisa itu. Karena orang luar tidak akan ikhlas memberikan teknologi yang mutakhirnya untuk dibangun di sini atau dialihkan ke Indonesia. Seperti kata Pak Hadir tadi, gitu Pak ya. Nah, yang
level 5-nya mereka keep, level 4-nya baru diberikan kepada kita kan itu. Jadi agak susah kita berbicara sangat bebas mengenai kapal perang. Kalau kapal niaga itu betul-betul komersial gitu Pak ya. Saya kira demikian Pak. Ya. Makasih Pak Agus, bukan main. Kita diskusinya hari ini hidup sekali. Tapi kita Pak, ini saya menarik ini Pak Agus. Satu aja Pak, satu ya Pak ya. Kita beli U209 ya Pak Agus ya, tahun 80-an itu. Oke. Kemudian dikasih 206 sama gambar-gambar dari Jerman. Lah, tahu-tahu yang kemudian dua-duanya direparasi di Korea gitu ya. Baik yang Cakra maupun yang Nanggala. Kemudian si Korea Daewoo itu pesan kapal 209 dari Jerman, gitu kan Pak ya. Akhirnya dia bisa akhirnya dengan lisensi itu si Korea bisa bikin kapal selam U209. Lah Indonesia sebenarnya ditawarin ke Jerman, tapi sekarang Indonesia pesan dari Korea. Lah si Jermannya bilang, aku nggak pernah ngizinin loh itu Korea kamu jualan ke Indonesia gitu. Jadi sekarang ini kapal kita 3 biji itu si Jerman tuh HDW Jerman itu tidak merasa itu U209. Namanya adalah Canggugu. Benar saya kata tadi Bu Nadira itu. Saya kenapa tanya gitu karena saya tadi KIP itu Pak Bu. KIP saya rapat sidang kabinet itu kalau nggak salah bulan Mei 2015 kita nyari uang 1,5 triliun lagi untuk menjadikan galangan kapal selam di PT PAL. Betul kekurangannya itu maunya Bu Nadira minta itu kan. Tapi nanti kalau sekarang mau pindah lagi ke Scorpon, ini ya Pak Agus ya, kamu bilang buatan Perancis katanya. Jadi galangan ini mau diapain gitu? Galangan yang sekarang yang ada ini mau diapain? Karena kita udah invest banyak untuk itu. Just want to ask you, karena ini apa ahli-ahlinya ya, kan kita dulu mengambil kebijakan tapi nggak tahu kalau gini kan jadi kacau di kebijakan kita buat. Itu aja Pak Wendy, pemikiran dan ternyata setiap kebijakan diambil itu dampaknya besar sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Satu hal yang ini sayang kita harapin si direksi PT PAL-nya ada ikut di direksi PT PAL yang sekarang. Atau juga orang kita juga, tapi kelihatannya nggak ada yang hadir. Mungkin kalau ada yang sekarang lebih nyambung ya barangkali ya. Betul. Anyway, terima kasih banyak Pak Agus dan Pak Noval dan Bapak-Bapak sekalian. Satu lagi paling saya tambahkan Pak Wendy ya. Tadi kita berbicara segi teknologi Pak, dari segi bicara dari segi anggaran Pak ya. Pada waktu itu kan pembelinya kan Hankam Pak ya. Harusnya anggarannya kan anggaran Hankam. Pemerintah sudah menyediakan uangnya, arti Menteri Keuangan sudah menyediakan uang. Tapi Hankam tidak mau menerima itu sebagai anggaran yang berada di dalam lingkupnya Departemen Hankam. Oleh karena itu kita mengistilahkannya anggaran itu anggaran on top gitu. On top ya. Makanya Pak Habibie berani mengambil alih bahwa anggaran itu ada di Ristek anggarannya gitu Pak. Wah, udah tuh stop tuh ceritanya tuh. Saya yang tahu deh nanti nggak enak sebenarnya. Nggak, tetapi masa itu bukan hanya sesimpel itu, tapi maksud saya betul Pak, ada masalah politis luar negeri juga yang kelihatannya kalau anggaran pertahanan kita kelihatan besar. Ada yang jadi kesitulah banyak ininya ya Pak ya. Kalau mungkin nyangkutin dengan pertahanan mungkin kita nggak bisa bicara terlalu terbuka. Tapi yang tadi perkapalan niaga dan yang tadi itu ya Pak ya, yang satu hal yang saya mungkin akan garis bawahi bahwa Pak Agus mengatakan tadi dan Pak Hairil juga ternyata sampai sekarang itu ya pemasok komponen, apakah itu machinery, apakah itu piping dan lain-lainnya itu, jadi industri hilir pendukungnya itu belum bisa hidup. Dari kalau Pak Hairil bilang kategorinya sangat ini, kita hanya bisa baru bikin pabrik tetapi belum menjadikan industri itu dalam arti. Nah ini kalau kelihatannya, kalau saya bilang Pak Agus bahwa kita harus bahwa tadi kalau pemerintah kita nih negara bukan pemerintah lah ingin punya industri ya memang harus hands on tuh maksudnya gitu ya, pemerintah dan tadi Pak Irwan bilang semua si ekosistem itu memang didesain untuk itu semua dan yuk sama-sama dan dikawal. Nggak bisa kita bikin kebijakan dengan hanya satu wacana terus kasih kebijakan itu selesai terus biarkan kemudian si katakanlah kalau sekarang bilang istilahnya biar si marketnya tuh berkembang sendiri. Tidak, pada satu titik
market itu harus dibawa, harus diajak sampai ke satu tahapan baru kita boleh itu melepas. Kalau kita betul-betul ingin punya industri, istilahnya Pak Hairil, bukan hanya di kapal ya, tapi juga di industri yang lain ya. Besok kita di mobil listrik, nanti akan begitu juga terjadi juga di Dirgantara dan lain-lain seperti gitu. Ya kita sepakatlah kalau misalnya pengen punya punyaan atau ingin punya sampai tadi istilahnya sampai industri itu. Bukan barang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau kita lakukan betul-betul ya kan gitu ya Pak ya. Kalau kita mau memberikan anggaran untuk pemilu pilkada aja puluhan triliun gitu kan. Ya, untuk kapal kasihan Pak Agus Supradi sama Pak Noval tuh. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kita ini waktunya mungkin ini menarik untuk mungkin suatu ketika kita offline kita bongkar lagi kali. Kita foto dulu ya. Baik Pak. Mohon maaf itu tadi pertanyaannya dan diskusinya banyak yang belum terpuaskan gitu. Ya Pak Indro ya. Iya Pak. Kalau ngomong keren Pak Agus, Pak Noval. Secara langsung kita bisa lebih terbuka kali ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Pak Asri aja belum bicara tuh tadi.